Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu groginya udah tadi di sesi pertama udah habis groginya. Yang sekarang itu bingung ya. Saya kok tiba-tiba bisa ada di Hongkong, di tengah-tengah. Mau bilang ke bapak ibu-ibu, bapaknya cuma satu gitu. Di tengah ibu-ibu semua ini, bunda-bunda, bidadari, emak-emak, mbak-mbak. Tapi yang jelas ya, saya itu tidak gampang bersedih. Saya itu apalagi tidak gampang meneteskan air mata. Buat yang sering nonton saya di YouTube atau di TV, itu kan jangan sering ini sanggulangi. Iya, saya itu ketawa-ketawa aja, dakwah saya itu ketawa-ketawa aja. Tapi tadi di sesi pertama itu khususnya ketika doa, saya itu betul-betul terharu kepada kalian semua. Karena kenapa? Karena saya membayangin ya, betapa besarnya kemuliaan yang Allah berikan kepada ibu-ibu dan bapak semuanya. Karena apa? Mbak-mbak, mbak-mbak. Saya kalau manggilnya mbak-mbak munafik. Ibu-ibu dipanggil mbak-mbak. Iya. Kalian aja. Bapak ibu nama lah. Jadi sejujurnya saya itu terharu. Terharu kenapa? Karena selain dari kalian di sesi pertama yang minta doa dengan ragam masalahnya, menurut saya kalian ini adalah orang-orang yang mulia. Lantaran gini, salah satu kemuliaan wanita Islam itu adalah karena dia mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan yang sebenarnya bukan pekerjaan dia. Saya tadi cerita, kerja jangankan di Hongkong, kerja di Indonesia aja itu bukan pekerjaan kalian. Bahkan kerja di rumah aja itu bukan pekerjaan kalian. Pekerjaan rumah aja itu dalam Islam adalah kewajiban suami. Ya betul, kalau menguntungkan. Coba merugikan. Iya. Ada yang nggak punya suami kan? Nanti kita doakan. Nah, jadi itu seharusnya kalau yang nggak punya suami, pekerjaan rumah aja itu tugas orang tuanya, bukan tugas kalian sebagai perempuan. Karena itu Al-Quran itu memuliakan perempuan dengan bilang waqarna fi buyutikunna, maka perempuanmu itu adalah jimatmu, celanamu yang harus kau simpan di rumahmu sebagai kehormatanmu. Tugas rumah aja itu bukan tugas perempuan. Dalam Islam, tugas urusan rumah itu adalah tugas suami. Kalau belum punya suami, tugas orang tua. Karena itu, suami yang meninggalkan istrinya dan tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya, maka dia diwajibkan untuk menyediakan ART di rumahnya. Karena kenapa? Karena tugas rumah itu dalam Islam adalah tugas suami. Makanya Nabi Muhammad itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah menjahit bajunya sendiri, bikin minumannya sendiri, ngerti makanannya sendiri, membersihkan rumahnya sendiri. Minimal semua urusan rumah yang terkait dengan diri beliau kerjakan sendiri. Dan setiap beliau minta tolong kepada Sayyidah Aisyah, maka beliau meminta tolong, sehingga ketika Sayyidah Aisyah melakukannya, maka itu adalah sedekahnya Sayyidah Aisyah kepada suaminya. Alhamdulillah. Jadi, nah
Bagus tuh. Tugas istri apa? Jadi tugas istri adalah dalam Islam melayani suaminya. Karena itu, ini pegang baik-baik. Saya tidak setuju dan tidak suka bercandaan bahwa kalau suami macam-macam jangan dikasih jatah. Karena apa? Itu satu-satunya tugas utama istri. Tugas utama istri itu. Oleh karena itu dalam Islam tugas sekali. Seorang istri yang mempermainkan tugasnya kepada suaminya, maka dia dilaknat oleh seluruh para malaikat hingga datang waktu fajar. Kenapa tugasnya itu? Bahkan menyusui itu bukan tugas istri. Oke kan? Saya kasih tahu, menyusui itu dalam Islam itu adalah tugas suami. Dan ini kan biasa bukan Habib Kiai, tapi yang Habib industri baru sekarang ya. Jadi saya jelaskan. Tugas menyusui itu tugas suami, tapi bukan berarti suami yang menyusui. Dalam artian, seandainya kata para ulama, seorang istri meminta upah atas air susunya, maka kewajiban untuk suami memberi upah kepada istrinya. Artinya apa? Istri itu ketika tidak meminta upah kepada suami untuk menyusui anaknya, seorang suami yang berakal dan berislam, maka dia akan menemani istrinya dengan penuh kasih sayang ketika menyusui. Makanya kalau istri nggak bisa menyusui, kemudian butuh ibu persusuan itu dibayar, bayarnya pakai duit suami, bukan pakai duit istri. Kalau beli susu formula, yang beli susu formula suami, bukan dari duit istri. Karena itu bagian dari nafkah seorang suami kepada istri. Nah, bayangkan, jenengan bukan hanya membantu keluarganya, tetapi membantu keluarganya di luar rumah, bahkan di luar negeri, dengan bekerja untuk keluarga, entah itu orang tua, entah itu suami, entah itu anak. Maka ini satu jihad. Karena jihad itu artinya merelakan diri untuk sesuatu yang maslahatnya atau manfaatnya jauh lebih besar dengan kita merelakan diri kita untuk orang lain. Padahal kalian semua ini berhak di rumah, berhak mendapatkan make-up gratis dari suaminya, berhak mendapatkan nafkah lahir batin, berhak dikasih asisten rumah tangga, malah jadi asisten rumah tangga di rumah orang. Tapi itulah mulianya. Beneran, saya bilang, dan saya gak gampang terharu, tapi bersama kalian semua di sini betul-betul saya tuh merasakan keterharuan karena betul-betul ini satu kemuliaan yang dihadapan kita. Orang yang merelakan dirinya untuk sesuatu yang bukan tugasnya.